Sebenarnya penanaman yang saya lakukan ini jika dibandingkan dengan kerusakan mangrove yang ada, itu secara jumlah itu tentu tidak sebanding. Nama saya Muhammad Jupri, saya salah seorang anggota sekaligus ketua kelompok tani Pabilung. Pada awalnya kondisi mangrove yang ada di sini sebenarnya masih alami, tapi karena untuk bisa berproduksi dengan baik ya dibersihkan ini tambak-tambak. Nah, termasuklah mangrove itu kita babat semua. Nama saya Pak Bahtiar dari Desa Liago. Mau hampir kurang lebih 20 tahun, produktivitas kita itu masih bagus memang. Menjelang sampai 20 tahun itu sudah menurun. Iya, menurun. Memang mangrove tidak ada di situ, artinya kita bersihkan. Saya perkenalkan, saya atas nama Paman Kadir, pekerjaan petani tambak Desa Sengkong. Selama 20 tahun, saya merasakan bahwa pH kesuburan tanah sangat berkurang. Akhirnya sering terjadi sakit udang. Belum tiba saatnya dipanen karena sakit adanya, karena kenapa? pH kesuburan tanah sangat berkurang. Kita menyadari bahwa kalau tambak itu sudah gundul betul, tidak ada lagi penghijauan di dalamnya, maka akan menyebabkan produksi makanan untuk biota di dalam tambak akan berkurang. Teman-teman atau keluarga menganggap bahwa ketika ditanami akan mengurangi luasan tambak. Penanaman mangrove itu sebenarnya itu tidak diparet, cuma di pelataran aja. Di pelataran itu kan dangkal daripada paret. Nah, sementara mangrove itu kan kalau dia dalam kan mati. Nah, sementara kalau di pelataran kan dia tinggi di situ pelatarannya. Jadi kita itu menanam mangrove bukan di paret, karena banyak mereka biasa mengatakan, wah itu nanti menjadi hutan, menjadi daun-daunnya itu akan busuk kembali. Selama yang saya alami tidak ada. Kami menanam itu sudah kurang lebih 14 tahun. Nah, sekarang kalau mengatakan bilang daunnya nanti menjadi pembusukan atau apa, itu tidak ada. Saya sebagai pribadi petani tambak itu tidak ada. Karena daun ini kan jatuhnya di air, gitu, nah. Bukan jatuhnya di lumpur dan menumpuk. Kalau untuk propagul yang kita tanam di dalam tambak, kita harus memang memilih bibit yang tinggi. Karena kalau yang rendah, dia menyebabkan tenggelam. Nah, kalau dia tenggelam, agak susah dia untuk tumbuh. Sejauh dari tahun 2010 itu anggota kelompok saya itu sudah menanam kurang lebih 300 hektar. Itu sekitar 20 orang sudah, cuma tidak terlalu maksimal karena ketika dia punya mangrove mendapat serangan hama, dia tidak pedulikan lagi, nanti ada lagi kesempatan baru dia tanam. Waktu awal menanam mangrove, sehingga hati saya itu kepingin, karena adanya Pak Jupri. Saya lihat di sosmed, dia tanam bakau, saya tonton dan saya dikirim oleh videonya dari Pak Jupri, anggap tambaknya berhasil. Makanya Paman kepingin juga berhasil, makanya saya ketarakan sampai Kampung 4, sawah speed, naik borong ke sini, antar ini bakau, makanya saya tanam. Menanam mangrove ini bukan pertama kali buat saya. Saya sudah menanam di tahun 2005 sampai sekarang.
Kebetulan di tahun 2002 ini saya telah mengikuti program pemerintah bagaimana supaya mangrove ini bisa dilestarikan kembali. Dengan adanya penanaman mangrove ini, maka secara langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitaran tambak, yaitu dengan melakukan penanaman, maka secara ekonomi mereka juga akan mendapatkan pekerjaan dan hasil. Selama ini saya alami kurang lebih 14 tahun, alhamdulillah. Ya, karena selama juga saya tidak memakai namanya mangrove itu, ya memang ada hasil tingkatan, tapi semakin menurun. Dulu waktunya mangrove itu bisa mendapatkan panen itu sampai 7 pikul, 8 pikul yang belum ada mangrove-nya itu. Tapi setelah ada mangrove kami bisa mendapatkan hasil sampai 1 ton, 1,5 ton itu. Adapun kami bertambak di sini sekarang, kami kan sekarang mengalami dalam arti kesulitan masalah udang. Di samping bahan-bahannya yang naik, di samping harga produktivitas kita udang ini lagi menurun, maka kami sebagai petani tambak yang sekarang saya alami ini, khususnya pribadi saya beralih ke kepiting, bibit kepiting utamanya. Itu tergantung dari kita. Sebenarnya kalau memang kegiatan kita di tambak ini lagi agak longgar, ya kita cari sendiri. Karena kepiting itu kan bebas, di alam bebas, tinggal kita pasang perangkap. Tapi di saat kegiatan kita begitu banyak, ya macam pencari kepiting itu di luar lagi banyak, nah kita langsung datangi aja. Macam kepiting itu setelah 5 tahun ini saya alami, hasilnya ya lumayan, artinya lebih lah daripada lumayan. Penyambung hidup mau dikatakan, iya juga. Cara pengelolaan tambak tradisional yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove itu bisa hasilnya sama dengan cara budidaya secara intensif dengan kepadatan yang tinggi. Jadi ekosistem mangrove ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas tambak dan juga meningkatkan hasil mutu kualitas dari udang maupun ikan yang dihasilkan. Kalau melihat fungsi mangrove pada kesehatan ikan maupun kesehatan udang, yang pertama adalah banyak jenis mangrove dari buah, dari daun, ya, dari akarnya yang banyak mengandung bahan-bahan fitokimia seperti apa? Flavonoid, alkaloid, tanin gitu ya, dan juga mengandung saponin yang alami yang bisa bersifat sebagai antibakterial, antiviral dan juga antiparasitik yang bisa membunuh patogen yang ada di perairan. Tentu kalau patogennya rendah di perairan, maka tingkat infeksi atau investasi parasit pada ikan maupun udang juga akan menjadi rendah. Sehingga tidak heran kita banyak menemukan udang-udang yang dipelihara dengan ekosistem yang sangat baik, itu jarang kita temukan ikan maupun udang yang mati disebabkan karena infeksi patogen. Untuk mengoptimalkan ya produktivitas di tambak dengan kondisi tambak masyarakat yang sudah menanam mangrove di areal pelataran. Bagaimana caranya? Mungkin tidak perlu disekat atau dibuat areal konservasi sendiri ya seperti dengan sistem komplangan, tapi tambak tadi sediakan 3/4 areal itu ditumbuhi dengan ekosistem mangrove, terutama di depan pintu air. Tujuannya untuk apa? Tadi untuk menyaring air yang masuk gitu sebagai areal filtrasi, kemudian sedimentasi sehingga air nanti yang akan digunakan itu akan lebih jernih gitu ya, dan juga kualitasnya jauh lebih baik. Ini dibuat undakannya agak tinggi gitu ya, kemudian air masuk dibuatlah seperti parit-parit. Nah, dibuat parit jadi air nanti lumpur gitu, sedimen itu akan mengendap di areal parit. Nanti air yang digunakan untuk budidaya bisa lebih bagus. Mangrove yang ditanam di pelataran tambak, contohnya salah satunya di Kaltara, itu bisa dilakukan dan bisa tumbuh bersinergi dengan biota yang dipelihara di dalam tambak. Karena apa? Karena tambak tersebut mempunyai parit yang mengelilingi pelataran. Parit itu adalah tempat udang dan bandeng yang dipelihara hidup. Nah, pada saat air pasang, itu mangrove semua akan tergenang air, kemudian pada surut air akan kembali ke laut. Mangrove yang ditanam di pelataran tambak, pertumbuhannya bisa kerdil karena
seringkali pelataran tambak itu selalu tergenang oleh air atau sebaliknya kekeringan. Oleh karena itu perlu adanya tandon. Tambak di Kaltara itu sangat bagus untuk inovasi ini karena petakan tambaknya itu sangat luas, sehingga sebagian dari petakan tambaknya itu bisa dibuat tandon untuk menjaga pada saat surut yang cukup lama agar mangrove di dalam pelataran tidak kering, maka air di dalam tandon bisa dikeluarkan untuk mengairi mangrove yang ada di pelataran, sekaligus untuk sirkulasi air di dalam parit tempat hidupnya udang dan ikan. Daun mangrove yang masuk ke dalam air tambak, ke dalam tambak itu sangat berpengaruh karena daun mangrove itu akan terurai. Nanti akan terurai memerlukan oksigen yang diambil dari air tambak, kemudian akan berubah, kalau oksigennya kurang akan berubah menjadi tanin, kemudian menjadi NH3 atau amonia. Tetapi kalau sirkulasi air di dalam tambak bagus, maka daun mangrove yang masuk ke dalam tambak justru akan meningkatkan kandungan unsur hara di dalam air tambak yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan pakan alami yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ikan ataupun udang yang dipelihara di dalam tambak. Daun mangrove itu akan mengalami dekomposisi kurang lebih 1-2 minggu tergantung pada kandungan oksigen dan juga tergantung pada suhu air. Jadi sebetulnya di satu sisi kalau oksigennya kurang bahaya, tetapi kuncinya adalah sirkulasi air. Kalau sirkulasinya air bagus, insya Allah tambaknya akan menjadi subur oleh unsur hara dan otomatis pakan alami dalam tambak yang diperlukan oleh bandeng dan udang juga akan hidup dengan nyaman dan tumbuh dengan pesat. Kecintaan saya terhadap mangrove itu adalah salah satu kecintaan yang besar terhadap alam. Menanam mangrove itu adalah ibadah. Karena saya tidak bisa menyumbang dengan uang, dengan keahlian pikiran, maka saya dengan memberikan sumbangan oksigen, maka akan menjadi amal jariah bagi saya. Mudah-mudahan dengan tambak saya ini, yang saya sudah tanami mangrove ini dengan hasil yang berlimpah, memberikan suatu contoh kepada petambak-petambak lain dengan bisa menjaga kelestarian mangrove ini.